sekarang ini kan kita udah masuk bulan Ramadan. Alhamdulillah. Nah, ada beberapa teman saya tuh sempat nanya gini, gimana ya hukumnya ya? Ternyata udah Ramadan lagi, hutang puasa yang kemarin belum dibayar. Oke. Apakah kita berfidyah aja ya? Itu gimana tuh menurut Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekarang udah masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang pasti Allah berikan kita kekuatan untuk kita bisa menyelesaikan ibadah puasa yang wajib bagi umat Islam ini. Sebenarnya Coach, bagi orang yang ingin melunasi puasanya yang sudah kepalang masuk Ramadan, itu dari ulama kita memberi dua gambaran bagaimana cara menghukumi atau menyikapinya. Kalau kita lihat dari ayat dasar yang paling utama itu dari surat Al-Baqarah 184, itu ayat memadudat yang di terakhirnya itu yang dimana wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Arti ayat tersebut yang dimana di beberapa hari di dalam ayat tersebut kandungannya ada beberapa orang mungkin yang puasanya batal karena ada terhalang perjalanan ataupun sakit ataupun haid dan lain sebagainya, maka diperbolehkan untuk membayar fidyah, diperbolehkan. Berarti paling tidak kalau tadi ada untuk sakit, pasien GERD, asam lambung, boleh dong ya? Iya. Fidyah. Jadi secara dasarnya memang diperbolehkan. Akan tetapi ada istilahnya hikmah ataupun rahasia dari setiap ayat itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menutupnya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, maka berpuasalah karena itu lebih baik untuk kalian kalau kalian mengetahui. Jadi ada beberapa guru kami yang menyarankan kalaupun telah masuk Ramadan akan tetapi kita masih punya hutang puasa, alangkah baiknya kalau sekiranya feeling kita kayaknya kita masih kuat nih hidup setelah Ramadan nih bahasanya gitu kan, kita masih kuat nih untuk membayar hutang, maka utang itu ditangguhkan sampai Ramadan yang sekarang kita jalani. Jadi nanti puasa hutangnya bertambah kalau misalnya perempuan karena haid kan. Kalau misalnya biasa setiap bulan 7, berarti karena kemarin masih ada sisa 3, berarti menjadi 10 setelah Ramadan. Begitu. Tapi kalau sekiranya uzurnya itu uzur syar'i ataupun uzur-uzur yang dimana dikatakan berat seperti sakit orang tua ataupun mohon maaf orang yang kadang suka lupa ingatan ataupun orang yang sudah lumpuh, sakit yang sudah mungkin, wah nggak tahu nih mungkin bisa umur panjang apa enggak, mungkin ada saudara kita yang di ICU, maka pada saat tersebut, orang tersebut boleh langsung keluarganya membayarkan fidyah walaupun orang tersebut masih dalam keadaan hidup. Jadi sebenarnya intinya diminta puasa itu lebih utama dan lebih mulia, lebih besar pahalanya ketimbang kita langsung membayar fidyah walaupun diperbolehkan, tidak ada masalah juga. Nah, kalau pengertiannya lansia itu dari umur berapa tuh Ustaz? Jadi Coach Nanda bisa kita pahami bahasanya lansia di sini mungkin nggak terkait sama umur, karena di sini termasuk dalam bahasa katanya orang yang ajaz ataupun orang yang ajuz, orang yang lemah dalam kondisi fisiknya. Benar kata Coach Nanda, orang ada yang tua tetapi kayaknya masih sanggup nih. Nanti habis Ramadan ketika bulan Syawal, mau bayar lagi yang sisa kemarin 3. Itu lebih utama dan lebih baik kata Allah kalau engkau mengetahuinya. Tetapi kalau sekiranya ya Allah, kayaknya mungkin sahabat saya, teman saya, orang tua saya, adik saya yang sedang sakit ini kayaknya berat untuk bisa menjalankan pergantian puasa selanjutnya, mungkin ya udah kita bayarkan saja fidyahnya. Ada keutamaan ketika orang menjalankan, lebih mengutamakan puasa daripada ketimbang mengambil fidyah. Kalau kata guru-guru kami, kenapa puasa lebih diutamakan daripada kita langsung membayar fidyah? Karena kalau ketika kita mengganti puasa yang mungkin terlewat 1 tahun atau 20 tahun yang lalu, itu lebih utama kita ganti puasa karena kita akan mendapatkan pahala puasa Ramadan yang sempurna seperti kita berada di Ramadan tahun yang itu gitu. Nggak mengurangi nilainya. Nggak mengurangi nilainya sama sekali. Tetapi ketika kita menggantinya dengan membayar fidyah, mungkin di situ ada pahala fidyah. Ada pahala fidyah khusus karena untuk menggantikan pembayaran hutang puasa di tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab itu makanya di dalam Al-Quran itu jelas sekali dituliskan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Makanya kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena berpuasa itu justru lebih baik sebenarnya. Kalau Allah udah ngasih tahu pasti itu jauh lebih baik kalau engkau mengetahuinya. Jadi kalau Berarti kalau kita nggak bayar utang puasa, nggak bayar fidyah, berarti double dong ya dosanya. berarti double dosanya karena masih punya utang kita. Masih punya utang, Iya, oh. kurang lebih kayak gitu. Mudah-mudahan bisa ditunaikan hutang-hutang puasanya karena itu berkaitan dengan hak-hak manusia dan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampailah kita hutang duniawi bisa kebayar tetapi hutang akhirat malah justru nggak kebayar gitu. Harusnya kita bisa menyelaraskan semuanya biar ketika pulang kita nggak bawa hutang apa-apa.